Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang komputer forensik. Oke, next. Komputer forensik memiliki pengertian yaitu ilmu forensik yang tertuju pada pengumpulan dan analisis bukti digital dari perangkat komputer untuk keperluan investigasi hukum, yang bertujuan mengungkap fakta yang relevan dalam kasus kriminal, pelanggaran keamanan cyber, dan perselisihan hukum, dengan menjaga keaslian dan integritas datanya. Komputer forensik tidak hanya melibatkan perangkat keras seperti komputer dan hard drive, tetapi juga mencakup perangkat lunak, jaringan, dan media penyimpanan digital lainnya. Oke, selanjutnya akan dibacakan dengan Saudari Rahmadanti. Elemen komputer forensik. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengamankan perangkat atau media digital tanpa merusak bukti. Yang kedua, membuat salinan data secara forensik menggunakan alat khusus untuk menjaga integritas informasi asli. Yang ketiga, memeriksa file, log, atau jejak digital untuk menemukan bukti yang relevan. Yang terakhir, mencatat temuan secara sistematis untuk digunakan dalam proses hukum atau investigasi. Berikut contoh penggunaannya. Yang pertama, investigasi peretasan atau hacking atau pencurian data. Yang kedua, mencari bukti dalam kasus penipuan online. Dan yang terakhir, analisis perangkat dalam kasus pelanggaran hak cipta atau penyebar konten ilegal. Tantangan komputer forensik yaitu data besar dan beragam format menyulitkan analisis. Yang kedua, sulit mengakses data transkripsi kata sandi. Yang ketiga, data mudah rusak atau dimanipulasi. Yang keempat, kurangnya tenaga ahli dan alat yang mahal. Yang terakhir, konflik privasi dan perbedaan hukum lintas negara. Solusinya yaitu meningkatkan kapasitas teknologi dalam alat forensik yang lebih canggih, meningkatkan kemampuan profesional melalui pelatihan dan sertifikasi forensik digital, kolaborasi antar negara untuk menangani kejahatan digital secara global, dan yang terakhir mempelajari teknik baru dalam penelitian dan pengembangan baik dalam menghadapi enkripsi, cloud, ataupun IoT. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai studi kasus oleh Saudara Alan Jono. Oke. Untuk studi kasusnya, di sini terlihat untuk nomor 1, yang dimaksud email yang sukses terkirim itu adalah salah satu email yang mau kita retas, atau mungkin bisa dibilang itu salah satu email yang kita ciptakan untuk spam. Nah, itu nanti masuknya di nomor 2. Inbox email terlihat email spam atau berbahaya. Karena pada dasarnya untuk Gmail itu sendiri punya sistem yang dimana mereka itu terlindungi. Ketika misalkan ada email yang spam, itu nanti akan terintegrate ke spam. Jadi untuk yang nomor 1 itu adalah simulasi untuk kita kirim spam ke email korban. Nah, ini adalah isian dari email yang tadi kita ciptakan ke email korban. Nah, kita analisis pakai tools. Setelah itu kita analisis header-nya. Nah, ini adalah hasil analisis header-nya. Banyak poin-poin yang merah, karena ini berarti email ini memiliki autentifikasi yang tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan beberapa kekhawatiran. Contoh kayak DAMRC tanpa rekam, DMRC tidak ada kebijakan yang jelas untuk menangani email palsu. Ini berpotensi membuat domain rentan terhadap penyalahgunaan. Terus yang kedua, SPF autentifikasi berhasil, namun ketidakkeselarasan SPF menunjukkan konfigurasi yang kurang optimal. Kemudian yang ketiga, DKIM
gagalnya autentifikasi di KIM menunjukkan bahwa tanda tangan email tidak valid atau tidak tersedia yang meningkatkan risiko email dianggap tidak sah oleh penerima. Nah, lalu untuk yang sebelahnya itu adalah hasil trackingan kita melalui IP. Nah, untuk lokasinya sendiri itu kita terindikasi di Hong Kong. Di sini bisa dilihat alamat IP ini adalah memiliki reputasi pengirim sender atau reputation yang buruk, menunjukkan kemungkinan penggunaan untuk aktivitas mencurigakan seperti pengirim spam atau email berbahaya. Nah, ini adalah salah satu contoh email yang tidak ada indikasi spam atau mungkin bisa dibilang penipuan yang sebelumnya kita bahas. Lalu yang terakhir, Mbak Putri yang menyimpulkan. Baik, kesimpulan. Komputer forensik berperan penting dalam mengungkap kejahatan email dengan menganalisis bukti digital seperti header, jejak IP, dan metadata. Studi kasus ini menekankan pentingnya keamanan deteksi dini dan teknik forensik dalam menangani kasus seperti phishing, malware, dan pencurian data melalui email. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang berkenan di hati. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.